haleluya, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya. Kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, amin, haleluya. Kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Hatiku rindu Bapa, Tuhan Yesus. Oh Yerusalem, haleluya. Kota mulia, haleluya. Hatiku rindu, haleluya, ke sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, amin, haleluya, bawa saya masuk sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, amin, haleluya, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Kita bersama dengan Yesus sebagai Tuhan Allah kita. Oh Yerusalem, haleluya. Kota mulia, haleluya. Hatiku sangat rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya. Kota yang sangat maha mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk sana. Oh Tuhanku Yesus, tak lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Itu menjadi kerinduanku Bapa. Oh Yerusalem, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu.
Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia. Haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia. Haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk surga. Haleluya. Tak lama lagi Tuhan Yesus akan datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin. Tuhan Yesus, aku merindu Bapa. Hatiku rindu berjumpa dengan Engkau Bapa. Bawa aku ke surga, ke Yerusalem, turun dari surga. Betapa rindu aku hidup bersama Engkau. Betapa bahagianya aku bersama Engkau Bapa. Sangat senang, sangat sukacita di surga bersama Yesus. Tidak ada air mata, tidak ada kematian bersama Engkau. Tidak ada tetesan air mata, tidak ada rasa duka, tidak ada dosa. Semua hidup di dalam kebenaran. Semua ada damai sejahtera, penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Kami rindu hidup bersama Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah. Haleluya. Bawa saya masuk ke Yerusalem baru, turun dari surga. Oh Tuhan Yesus, aku anak-Mu Bapa. Bawa aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan mulut kami anak-Mu Bapa. Sucikan hati dan pikiran kami membaca firman-Mu. Kuduskan Bapa. Sungguh aku lapar hauskan firman-Mu. Urapi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Siapkan hatiku untuk firman-Mu. Firman-Mu memberikan kekuatan menopang hidup kami. Dan kami semua anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba mengaku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Kembali kita bisa berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Sampai pada hari ini, pada Senin malam tanggal 11 April 2022. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini semua kebaikan Tuhan. Berarti Tuhan masih pelihara hidup kita. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Diberikan panjang umur. Supaya nanti malam kita tidur istirahat. Besok bangun dengan semangat yang baru. Dan terus selama kita hidup,
kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kerinduan kita suatu hari kelak tinggalkan dunia ini. Dunia bukan Yerusalem, tapi kita firman Tuhan nanti Yerusalem turun dari surga dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Siapa pengantin perempuan? Kita semua bagaikan pengantin perempuan yang kudus. Kita menjadi gereja yang kudus, mohon maaf, perawan yang kudus. Hidup kita kudus, berjumpa dengan suami kita yang kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ibarat itu seumpama, saudara. Semua seperti seorang perempuan yang akan menikah dengan suami yang sama-sama kudus. Suami Bapa kita adalah Tuhan yang maha kudus, maha sempurna, maha agung. Kita sebagai gereja Tuhan diciptakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Waktu mari kita rindu dan rindu. Supaya hari-hari yang kita jalani, waktu-waktu kesempatan yang kita jalani, bukan menurut kehendak daging, bukan menurut kehendak manusia, tapi ikuti firman Tuhan. Oleh itu pentingnya Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Adakan waktu itu selalu bersekutu dengan Tuhan. Pagi baca Alkitab bersekutu, malam hari sebelum kita tidur baca Alkitab lagi dan kita berdoa. Yang penting kita adakan waktu buat Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan menjadi satu roh, ada transfer ilahi. Ada hadirat Tuhan akan melingkupi setiap kita. Sehingga senantiasa kita bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Maka nama kita selalu diingat sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, diingat, nama kita tertulis dengan tinta emas dari Yesus. Tangan Tuhan nanti akan mencatat setiap nama Bapak Ibu masing-masing. Waktu mari kita mau setia. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita jangan hidup dipimpin oleh daging, saudara, tapi dipimpin oleh firman Tuhan. Senantiasa kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu memperbarui. Kuasa Roh Kudus akan menolong kita, akan bawa kita selalu kepada ajaran kebenaran yang sehat. Itu firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Cukup pendek tapi punya arti yang dalam, supaya kita lebih dalam dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari, puji Tuhan, sudah kita baca surat Ibrani ya. Kalau sudah masuk Ibrani, berarti sudah menjelang akhir daripada kitab perjanjian baru. Ya, berarti kita sudah di sini kan ada 27 Saudara, kitab perjanjian baru ya. 27 kitab dari Matius sampai Wahyu ya. Sekarang kita sudah masuk di kitab Ibrani. Setelah kitab Ibrani kita baca Yakub. Ya, setelah Yakub ada Petrus 1-2 Petrus ya. Setelah itu baru masuk ke Yohanes, ada 3, masuk ke Yudas, baru masuk kitab Wahyu. Puji Tuhan. Mari saya mau baca dari ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang seperti itu, keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sudah saya katakan kitab Ibrani itu bicara tentang Yesus Kristus sebagai kepala gereja, tabernakel, kehidupan Kristus yang sempurna. Kemarin saya beritakan tentang Yesus, tentang anak Allah yang berkata tatemui Allah tetap terus-terusnya dan selama-lamanya. Dan saya katakan kitab Ibrani kemungkinan besar ini juga ditulis oleh Rasul Paulus. Karena saya katakan kemarin kan, ciri-cirinya Rasul Paulus kalau sudah baca ya, ada 13 kitab, itu selalu ada kata salam dan selalu ada kasih karunia. Itu ciri daripada anak Tuhan, hamba Tuhan yang punya kasih. Seperti saya selalu berkata, salam sejahtera, shalom, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Itu ciri-ciri saya. Selalu berkata, kalau saudara lihat di sana, semua saya katakan shalom dan selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Itu ciri-ciri saya. Ya, demikian ciri Rasul Paulus ini. Ada salam. Ini menurut perkiraan saya ini. Kan memang kitab Ibrani tidak ditulis oleh Rasul Paulus ya. Tidak ditulis ya. Kalimatnya seperti itu.
Tapi kita punya mengenal ciri. Dan selalu Rasul Paulus yang ciri berikutnya, dia selalu meninggikan Yesus. Dan kitab Ibrani bicara tentang Yesus Kristus. Coba dari pasal yang kemarin kita baca, pasal pertama itu bicara Yesus Kristus. Semua akan binasa kalau kita baca dari pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dan Tuhan pakai kita semua di 14. Ibrani pasal 1 ayat 14 dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh yang melayani? Siapa roh yang melayani? Kita semua memiliki roh-roh yang melayani, yang selalu bicara tentang Yesus. Maka dikatakan di sini di ayat yang pertama, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa maksudnya? Menjelang kedatangan Tuhan, sudah sesuai dengan firman Tuhan, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, tidak memiliki dasar pengajaran yang benar di dalam firman Tuhan, khawatir kata firman Tuhan kita bisa dibawa arus. Karena sesuai dengan firman Tuhan, bahwa nanti akan terjadi banyak ajaran-ajaran sesat, saudara. Saya mau baca dalam surat 1 Yohanes saja, pasal 4, ayat 1, 2, dan 3, demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan ya, ini terbukti. Dikatakan 1 Yohanes pasal 4, ya ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Coba ini, banyak nabi palsu. Banyak termasuk, mohon maaf, pendeta-pendeta yang mengaku dibilang nabi atau mengaku bagaimana, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana, saudara? Ya banyak ya, jadi banyak ajaran-ajaran, banyak sudah ditangkap itu ya. Ngakunya tetesan Isa Al-Masih, macam-macam itu. Pokoknya ajaran-ajaran yang tidak beres ya. Termasuk ada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Banyak, saudara. Dan demikianlah di ayat kedua, kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ada yang mengatakan ajaran Yesus itu cuma nabi biasa. Dia bukan Tuhan. Banyak, saudara, banyak-banyak ya. Banyak ada ajaran lagi kita Yesus menikah. Itu cuma ajaran-ajaran ya. Itu coba, itu semua ajaran sesat. Kalau kita tidak kuat di dalam pengajaran yang benar, ya, itu berarti kacau, saudara. Seperti Bapak Ibu sekolah. Kalau sekolah Bapak tidak rajin baca buku, ya, saudara, ulangan akan jatuh. Orang bisa nilai baik kalau rajin baca buku. Rajin baca buku, pada waktu keluar soal dari buku itu, kita bisa menjawabnya dengan benar. Karena kita baca buku, tahu ajaran benar. Dan demikian firman Tuhan, harus baca, rajin baca Alkitab. Mendengarkan firman Tuhan dari berbagai macam hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita kuat. Di ayat ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Tentang dia telah kamu dengar, ia akan datang segera, yang sudah ada di dalam dunia. Ini sudah ada, saudara. Oleh itu mari kita mau perkuat dengan ajaran sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan ini. Coba saya tulis. Semua ada ayatnya, saudara. Dalam Alkitab ya. Saya mau baca lagi. Dalam 1 Yohanes ya. Surat Yohanes yang kedua. 2 surat Yohanes ya. Dari pasal 1 saya mau baca. Ayat yang ke-7. 2 surat Yohanes yang kedua ya. Di pasal yang 1 ayat ke-7. Dikatakan demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tapi supaya kamu dapat upahmu sepenuhnya. Amin. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jadi artinya, kalau kita tidak di dalam ajaran itu, oleh itu sesuai firman Tuhan, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, kalau kita di dalam ajaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ia memiliki Bapa maupun anak. Yesus adalah Tuhan kita, Bapa kita. Dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Oleh itu mari, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar, yang sudah saya sampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu siang malam, termasuk Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari berbagai macam hamba Tuhan, kita pegang teguh, jangan sampai kita melanggar kata firman Tuhan di ayat kedua. Sebab kalau firman ini dikatakan dan perantaraan mereka tetap berlaku, dan setiap pelanggaran ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Kalau kita tidak taat, kalau kita melanggar dari firman Tuhan, ada hukuman yang setimpal dengan pelanggaran kita. Kalau kita tidak taat lagi, ya sudah terima murka. Kan dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Coba nih. Oleh itu mari saudara, melalui firman Tuhan kita pegang teguh.
Tuhan yang sudah meneguhkan kita di ayat keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mujizat. Tuhan sudah memberikan kita banyak mujizat. Saya sendiri banyak penerima pertolongan mujizat. Salah satunya, saya senantiasa sehat sejak jadi hamba Tuhan. Sampai detik ini, tidak pernah sakit. Termasuk COVID, tidak pernah kena COVID saya. Tidak pernah sakit, apapun sehat. Itu bukti mujizat pertolongan Tuhan. Demikian saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara mengalami mujizat Tuhan. Bukti nyata bahwa Tuhan itu hidup dahsyat dan ajaib. Oleh itu mari kita mau pegang teguh kepada firman Tuhan. Kita mau taat seperti yang saya mau tutup dalam Yohanes pasal 3:36. Orang percaya itu harus taat. Kalau tidak taat itu terima murka Tuhan. Itu tertulis loh saudara. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Harus kita taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai tidak taat. Jangan main-main dengan dosa. Jangan mempermainkan Tuhan. Semua ada risiko konsekuensinya dalam hidup ini. Kalau kita rajin baca firman Allah, maka konsekuensinya kita mendapatkan hidup yang kekal surga buat selama-lamanya. Hidup di dalam firman itu seperti tadi. Kalau kita tidak ada melanggar, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tetap pegang teguh kepada janji Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal. Seperti yang Tuhan berfirmankan tadi. Ya Tuhan katakan, barang siapa, ya di ayat ke-9, surat Yohanes yang kedua ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar situ, ia tidak memiliki Allah. Tetapi barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Mari kita tinggal di dalam ajaran itu, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kerajaan surga, keselamatan kekal buat selama-lamanya. Karena kerinduan kita nanti kelak, kita menanti Yerusalem turun dari surga. Itu menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara semua. Oh Yerusalem, surga yang mulia, hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada tangisan, tidak ada duka cita, tapi sukacita, penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita Roh Kudus. Karena bersama dengan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Allah lagi Tuhanku, datanglah, haleluya, bawa saya masuk surga, amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku, datanglah, amin, haleluya, bawa saya masuk surga, amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, amin, haleluya. Hatiku rindu ke sana, amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, amin, haleluya. Hatiku rindu ke surga, amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku, datanglah, haleluya, bawa saya masuk surga, amin, haleluya. Lama lagi Tuhan Yesus, datanglah, haleluya, bawa saya masuk surga. Sekali lagi, tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan Yesus, datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Yerusalem turun dari surga, tak lama lagi Tuhan Yesus, datanglah, amin, haleluya, bawa saya masuk ke surga, amin, haleluya, bawa saya masuk ke surga, amin, haleluya, bawa
saya masuk ke surga. Amin. Bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbaring, beristirahat, jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus, dan hidup taat, pegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus, masuk ke Yerusalem baru. Tuhan bersama kita, Immanuel.